Selamat pagi pemirsa Lensa Tanggamus, hari ini Selasa 10 Januari 2023. Tim PT Tri Jaya Lestari Bandar Lampung mengadakan kunjungan terkait budidaya pepaya di Pokon Banjarmasin, Kecamatan Kota Agung Barat, di mana penelitian ini adalah sebagai bentuk peninjauan 25 hari tanaman pepaya yang mulai tumbuh. Kabar selengkapnya Lensa Tanggamus melaporkan. Tim PT Tri Jaya Lestari meninjau secara langsung perkembangan dan pertumbuhan tanaman pepaya yang sudah ditanam dari awal penyemaian hingga saat ini di ke-25 hari, di mana Aspin Tarmizi selaku pengelola mendampingi tim PT Tri Jaya Lestari dalam memeriksa hasil tanaman pepaya yang sebagian kecil sudah mulai tumbuh dan diprediksi 80% akan berhasil. Adapun budidaya tanaman pepaya ini dicanangkan adalah sebagai bentuk mendulang kembali usaha pertanian khususnya pepaya California yang makin kesini makin menghilang. Namun berbeda dengan para petani yang ada di Pokon Banjarmasin, mereka berupaya dan sangat yakin tanaman pepaya di tahun ini akan mulai tumbuh dan mampu menjangkau sektor ekonomi petani dan diharapkan bisa menjadi percontohan bagi para petani yang ada di Tanggamus khususnya dalam berbudidaya tanaman pepaya. Selain itu, dalam sebuah proses pertumbuhan tanaman pepaya yang ada di Pokon Banjarmasin ini ada sekitar 5% tanaman pepaya yang daunnya menguning, namun itu bukan merupakan kendala bagi seorang Darmawan selaku PPS, penyuluh pertanian swasta, karena dikatakan olehnya kendala seperti ini memang sudah banyak terjadi dan sering dialami khususnya para petani yang berbudidaya tanaman pepaya. Dari jenis tanaman pepaya yang sudah diperiksa olehnya yang ada di Pokon Banjarmasin ini, itu bukan karena pupuk atau kadar tanahnya, melainkan lebih kepada proses penyemaian yang semua itu dapat diatasi. Sementara Aspin Tarmizi selaku pengelola dari budidaya tanaman pepaya yang ada di Pokon Banjarmasin ini juga turut menyampaikan bahwasannya ia mengucapkan terima kasih khususnya kepada tim PT Tri Jaya Lestari dan juga para petani lokal yang hingga saat ini masih terus bekerja dalam mengupayakan tanaman pepaya ini hingga bisa dipanen dan didistribusikan menjadi penempatan ekonomi yang bisa dijadikan lahan usaha khususnya bagi petani dan diharapkan bisa menjadi percontohan bagi petani yang ada di Kabupaten Tanggamus khususnya. Oke, assalamualaikum mitra tani. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini tanggal berapa? 9 ya, tanggal 9 Januari 2023 kita melakukan pengecekan di lahan demplot pepaya California kita, dimana kita lihat ini sudah berusia di 25 hari. Alhamdulillah semua berjalan dengan maksimal. Hanya memang kita bisa lihat ada beberapa batang ya, mungkin sekitar 3-4% dari keseluruhan total 1 hektar ini yang kemudian memang diserang seperti halnya antraknus kalau kita bilang, atau jamur ya. Tapi insya Allah ini sudah ditreatment ya, menggunakan antrakol dengan dosis di angka 20 mili dalam 15 liter air ya, dan disemprotkan. Ini setelah dilakukan penyemprotan dan insya Allah sudah terlihat mulai membaik ya. Baik ya, kemudian setelah ini penyemprotan ini butuh waktu berapa lama Bang? Jadi kalau setelah dilakukan penyemprotan ya, kita bisa lihat dalam waktu 1 minggu dia sudah mulai membaik, dan insya Allah ini sudah dilakukan pemupukan pertama ya, menggunakan pupuk carbon fertilizer. Kemudian insya Allah di akhir Januari ini kita akan kembali melakukan pemupukan kedua ya, dengan dosis dan takaran yang kita sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh tumbuhan ini. Nah, terus kemudian ada berapa tahapan sih Bang sebenarnya Bang sampai ini bisa benar-benar panen gitu Bang? Maksimal ya. Jadi kita bisa lihat lahan kita, kenapa kok kemudian kita buat sanitasinya sedemikian rupa, karena memang bertani khususnya di bidang pertanian tanaman pepaya ini, pepaya memang butuh air tapi bukan tanaman air ya. Artinya di saat airnya terlalu melimpah ya, itu justru kemudian jamur itu cepat kemudian menggerogoti tanaman. Dan kita bisa lihat bahwa khususnya di daerah Kota Agung ini dan mungkin di daerah-daerah lain ya, kita lihat banyak sekali penyakit kuning yang kemudian menyerang tanaman pepaya di saat petik pertama. Nah, kita makanya dari awal kita siapkan lahannya, olah lahannya, kemudian terkait dengan masalah pengairannya, dan betul-betul kita pastikan bahwa
dalam menanam atau berbudidaya pepaya ini kita tidak menggunakan pupuk kandang yang belum terfermentasi hingga kemudian menjauhkan jamur yang bisa membahayakan tanaman itu sendiri. Untuk hari ini saya lagi ngontrol tanaman kates yang berusia kurang lebih 22 hari ya. Jadi kebetulan ini saya lagi bantu Pak Asmin untuk kembali meningkatkan komunitas kates di wilayah Kota Agung, khususnya Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus ya Pak Asmin ya. Jadi hari ini dalam rangka melihat pertumbuhan ke pohon kates yang sudah 22 hari, dan alhamdulillah hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan, dan kita juga ngelihat lahan di sini sehat ya, subur. Jadi mudah-mudahan di tanah Pak Asmin ini nanti panennya bisa menjadi percontohan untuk tetangga atau penduduk sekitar supaya bisa ikutin jejaknya Pak Asmin dan bisa meningkatkan kembali komunitas kates khususnya untuk Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus. Ya, selain di Kota Agung, titik mana lagi Mbak yang kira-kira akan disurvei? Kalau untuk Kota Agung sendiri kita cuma di sini Pak, tapi ada di wilayah lain juga kita ada di seperti Pringsewu, Adilui, Lampung Timur, Lampung Tengah juga ada gitu, tapi dengan komoditas yang berbeda. Tapi untuk Kota Agung sendiri khususnya kita lagi fokus untuk kates atau pepaya California ya Pak ya. Ya, setelah Mbak melihat ke sini, apa nih Mbak kira-kira kendala yang terjadi di sini Mbak? Kalau kendala seperti biasa ya, paling hama ya Mas ya. Untuk hama, begitu buah pertama, ya mulai terserang hama. Ya, jadi katanya panen pertama itu untuk panen yang kedua ya Pak ya, kita terserang hama, dan itu maka kita pantau, kita ikutin dari sekarang gimana cara penanganannya supaya nggak terjadi lagi di panen kedua itu termakan hama. Gitu. Jadi mulai dari awal, mulai dari penanaman bibit ya Pak ya, dari pemupukan semua kita kawal sampai hari ini. Kita tadi ngukur ketinggian pohon, apakah pertumbuhannya sesuai dengan schedule kita, dan alhamdulillah pertumbuhannya bagus sesuai. Untuk pengerjaan ini sendiri Pak Haji sudah mencapai berapa lama? Ini tanaman sudah berusia 22 hari ya. Kalau penyemayannya itu sudah sebulan 2 bulan sebelum, jadi sudah berjalan hampir 3 bulan saya mengelola ini. Selama itu tadi sampai dengan hari ini, apa sih kendala yang dihadapi oleh petani? Kalau yang untuk punya saya ini, alhamdulillah seperti yang disampaikan Mbak Lucy tadi, udah 95% dianggap bagus untuk sampai dengan hari ini. Tapi kalau untuk masyarakat luas, ya semua gagal. Kemarin itu udah berapa hektar, begitu buah kedua, mereka langsung hari ini menguning, besoknya habis. Jadi itulah yang saya minta kepada Mbak Lucy khususnya dari tim koordinator lapangan agar bisa menangani ini. Apabila ini berhasil, insya Allah masyarakat yang kemarin gagal bisa ikut lagi dengan kita bagaimana melaksanakan menanam kembali teknis penanamannya. Ya, dengan kehadiran tim dari Bandar Lampung ini, apa nih Pak Haji yang bisa disampaikan? Ya, saya bersyukur alhamdulillah kenal dengan tim ini, dan beliau-beliau ini memang orang-orang yang berpengalaman. Jadi saya nggak ragu, betulnya basis saya ini udah lama saya nggak bertani. Memang anak seorang petani, tapi nggak pernah bertani. Tapi karena ada beliau-beliau ini, saya berani buka lahan, saya berani menanam. Bahkan ini saya udah jatuh cinta dengan tanaman ini sekarang. Mari bersama-sama hidupkan petani pepaya untuk Indonesia. Meski banyak